eee, akhirnya pembiasaan-pembiasaan baru itu ataupun berita-berita buruk yang kita terima wajar banget. Kalau kita merasa cemas, ngerasa, mungkin takut atau mungkin kesal juga ya, marah karena kita jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang gimana caranya supaya bisa tetap menjaga kesehatan mental? Pertama gini, kita harus kenali dulu apa sih perasaan yang kita alami saat itu. Misalnya, oh saya lagi ngerasa cemas ya, saya lagi ngerasa marah ya, lagi ngerasa sedih atau misalnya lagi kesal. Karena setiap emosi itu mungkin berbeda sumbernya. Saya yakin manusia itu sebenarnya punya kemampuan, setiap manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Jadi teman-teman bisa coba, mungkin melakukan hal-hal baru yang belum pernah dicoba. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari siapa ya? Kak Rani, silakan untuk pertanyaannya, dapat di-unmute mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Hanifah, halo teman-teman. Halo. Jadi aku mau tanya nih sama Kak Hanifah. Kita kan lagi ada di masa-masa yang nggak terduga nih kayak gini. Lalu gimana sih Halo. Solusinya atau bagaimana sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mudah stres? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Dan pertanyaan yang kedua adalah, terapi apa sih yang cocok untuk orang-orang yang mudah stres? Terima kasih, Kak Hanifah. Oke. Terima kasih Kak Rani atas pertanyaannya. Jadi, iya, saya perjelas lagi ya Kak. Mungkin persiapan apa yang cocok untuk orang-orang yang mengalami stres di kala pandemi dan bagaimana terapi yang dapat dijalankan diri sendiri ya untuk menghadapi kondisi tersebut gitu Kak. Silakan Kak Hanifah. Oke, gimana sih cara nanganin stres? Jadi kita perlu pahami dulu nih ya, stres itu kan sebuah reaksi emosi ketika kita merasa tertekan. Jadi sama seperti tadi yang pertama, kenali dulu emosinya, kenali dulu situasinya, apa sih yang menyebabkan. Karena mungkin gini, bisa jadi halnya berbeda-beda ya sumber stresnya. Ada yang sumber stresnya tadi karena kelamaan di rumah aja, ada yang mungkin karena di rumah aja itu jadinya punya hubungan relasi toksik dengan keluarga, akhirnya jadi sumber stresnya gitu, dikomentarin terus sama orang-orang rumah. Atau misalnya stresnya karena nggak bisa ketemu teman-teman, karena nggak bisa ketemu pacar gitu, nggak bisa hangout, sumpek di rumah aja gitu. Jadi kenali sumber stresnya dulu. Karena mungkin setiap orang punya subjektivitas ataupun punya sumber stres yang berbeda-beda. Nah, setelah tahu apa aja sumber stresnya, coba pahami apa sih yang difikirkan tentang situasi dari sumber stres tersebut. Kadang-kadang kita selalu berpikir bahwa kita merasa stres atau merasakan emosi negatif lainnya ketika ada situasi yang mengancam. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang menjadi sumber stres itu adalah apa yang kita pikirkan terhadap situasi. Jadi kalau kita punya perspektif yang negatif, perspektif yang buruk tentang suatu hal atau suatu situasi, otomatis akan mempengaruhi perasaan kita menjadi mungkin bete, kesel, akhirnya jadi stres karena tertekan gitu. Sedangkan kita bisa melihat kok situasi yang sama bisa direspon berbeda-beda oleh setiap orang. Kayak tadi misalnya pandemi ini ada yang dihayati jadi stres, ada yang bete di rumah aja, tapi mungkin ada orang-orang yang merasa, oh saya jadi punya banyak waktu untuk merenung gitu, saya jadi punya banyak waktu untuk diri sendiri atau lebih punya banyak waktu bertemu dengan keluarga yang biasanya nggak bisa dilakukan. Kok situasi yang sama bisa dihayati berbeda-beda karena masing-masing pribadi punya perspektif atau pemikiran yang berbeda terhadap situasi tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, tadi coba bisa cari stress release gitu, coping stress namanya, untuk merilis perasaan-perasaan negatif. Bisa dilakukan dengan aktivitas yang dekat dengan kita. Misalnya ada yang suka menulis, salurkanlah perasaan lewat tulisan. Ada yang suka seni, menggambar, salurkanlah lewat menggambar, mencoret-coret, misalnya mewarnai buku gambar gitu ya, coloring book, atau misalnya ada yang senang bercerita,
tetap berkomunikasi dengan teman-teman via media sosial gitu. Kenali apa yang kita sukai. Ada yang namanya aktivitas self-care. Nah, ini menyambung pertanyaan yang kedua. Ada yang namanya aktivitas self-care, di mana aktivitas-aktivitas itu bisa kita lakukan secara mandiri. Mungkin kalau terapi yang dimaksud misalnya terapi itu kan ada yang kita ketemu profesional, ada yang mungkin tadi namanya self-care, kita bisa coba healing diri sendiri dengan kemampuan yang kita punya. Mungkin bisa teman-teman lakukan ada yang namanya relaksasi nafas. Relaksasi nafas itu kayak sebenarnya sederhana, kita menarik nafas panjang dan menghembuskan kembali sehingga kadar oksigen di dalam tubuh itu lebih meningkat. Karena dengan kadar oksigen yang lebih meningkat masuk ke tubuh dan ke otak, itu bisa membantu ketegangan dalam tubuh kita jadi mengurangi, meredakan, sehingga stresnya pun secara fisikly bisa turun atau bisa minimal dikurangi ketidaknyamanannya. Ada yang namanya hampir sama itu mindful breathing, ada yang namanya meditasi gitu. Teman-teman bisa lakukan self-care seperti itu. Kuncinya adalah cari hal yang bisa teman-teman lakukan dan teman-teman rasa cocok. Karena kadang-kadang tiap orang tuh unik. Jadi ada yang cocoknya dengan cara menggambar, ada yang cocoknya dengan cara tadi relaksasi nafas gitu ya. Ada yang cocoknya bercerita atau misalnya ngobrol sama teman-teman di media sosial, pasti unik. Jadi tiap orang tuh mungkin beda-beda, tapi coba cari tahu sesuai dengan keunikan teman masing-masing gitu. Bisa jadi cara yang satu cocok di Nadia, ternyata di saya berbeda gitu, di Safira berbeda gitu. Jadi ada macam-macam nih. Yang penting adalah kenali dulu. Nah, ini awareness teman-teman terhadap diri sendiri itu butuh ditingkatkan atau butuh ditumbuhkan sehingga paham, oh saya sedang merasa apa ya gitu. Jadinya dan emosi itu ternyata ada banyak loh teman-teman, nggak cuman oh saya stres, saya misalnya marah. Ada mungkin teman-teman bisa cari di Google namanya emotional wheels. Nah, di situ ada lingkaran emosi di mana teman-teman bisa cari oh ternyata spektrum perasaan itu ada banyak gitu, nggak cuman marah, sebel, frustasi, tapi ada banyak. Di balik marah itu ada macam-macam, di balik misalnya tertekan tuh ada banyak macam-macam. Tadi kenali emosinya. Nah, teman-teman bisa coba self assessment juga nih. Misalnya hari ini saya marah 1 sampai 10, marahnya ada di skala berapa? Oh, karena apa? Besok mungkin bisa coba self assessment lagi. Saya sekarang bete, betenya 1 sampai 10 skalanya ada di skala berapa ya? Oh, cuma 8 gitu ya. Oh, cuma 5 gitu. Jadi teman-teman punya awareness atau mengenali diri sendiri kondisi saat itu gitu. Itu sangat penting sebenarnya untuk mengelola stres. Baik Kak, terima kasih untuk saran terapi self-care-nya. Mungkin bisa diterapin mulai nanti malam. Betul, bisa dicoba ya. Iya Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Wah, iya benar ya apa kata Kak Rani. Jadi terapi-terapi yang sudah dijelaskan oleh Kak Hanifah tadi bisa dicontoh bisa diterapkan di rumah. Namun kenali dulu diri sendiri agar tidak keliru dalam penerapannya. Oke? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Hendra, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita berdiam diri di rumah, kita merasa jenuh atas situasi yang monoton, baik itu oleh orang tua, terutama anak-anak. Memang benar keterlibatan orang tua selama di rumah juga penting dalam mengatasi kebosanan anak. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan pada masa ini yang mengharuskan kita untuk di rumah saja? Dan bagaimana cara mengeksplorasi tahap perkembangan anak selama di rumah saja? Iya, terima kasih Kak Hendra atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini juga mewakili ibu-ibu yang lain ya, karena anaknya banyak berdiam diri di rumah, tapi bingung harus melakukan apa. Nah, Kak Hanifah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Hendra, bagaimana cara mengeksplorasi tahap perkembangan anak selama di rumah, dan untuk mengatasi kejenuhan juga selama di rumah. Gitu, Kak. Silahkan. Oke. Nah, ini cocok nih untuk misalnya ibu-ibu atau misalnya mama-mama muda gitu yang punya anak-anak di rumah, kadang-kadang tadi jadinya susah membagi waktu yang asalnya mungkin dari pagi sampai siang itu anaknya ada di sekolah, ada di TK gitu ya. Sekarang sepenuhnya di rumah dan jadi pekerjaan seorang ibu itu bertambah, harus jadi guru juga gitu ya.
Nah, gimana ya caranya supaya tadi bisa mengelola waktu yang berubah tersebut, beradaptasi dengan waktu yang berubah ditambah dengan beban tugas yang bertambah juga gitu ya. Pertama gini, mungkin ya ini jadi tantangan, kita perlu jadi kreatif gitu. Perlu kreatif mencari cara yang bisa dilakukan untuk mengeksplorasi kegiatan bersama anak gitu. Pasti awalnya adalah adaptasi gitu. Adaptasi dan kita yang biasanya saya dapat cerita dari teman-teman yang sudah punya anak itu adalah gimana nih caranya bikin anak fokus untuk melakukan untuk belajar di rumah, karena kadang-kadang ketika di rumah itu kan lingkungannya kayak untuk istirahat, untuk bermain sama orang tua, akhirnya nggak mau belajar. Padahal ada tugas di sekolah di mana dia harus belajar, tugas playgroup-nya berkegiatan gitu ya. Anaknya jadi protes gitu. Nah, kita perlu melihat dulu dari keunikan anak, sebenarnya dari usia anak tuh usia berapa dulu, karena mungkin usia toddler, usia balita, usia anak awal itu tuh kan beda-beda ya kemampuannya. Jadi lihat dulu dari kapasitas kemampuan anaknya untuk misalnya bisa beradaptasi, untuk bisa fokus. Dalam hal ini adalah fokus berkegiatan dalam rangka aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan yang seharusnya di sekolah jadi di rumah. Nah, biasanya gini, kalau untuk anak-anak itu kita bisa melihat ada berapa lama sih anak bisa fokus sama situasi atau sama kegiatan yang dilakukannya. Itu adalah usia anak dikali 3 menit. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya usia anak 3 tahun, berarti dia maksimalnya, kapasitas maksimal untuk bisa fokus itu adalah 3 tahun kali 3 menit. Berarti maksimal sekitar 9 sampai 10 menit dia bisa fokus pada suatu kegiatan. Kalau misalnya usianya 5 tahun, berarti untuk bisa fokus pada satu aktivitas itu adalah 3 dikali 5. 3 menit dikali usianya 5 tahun, berarti 15 menit. Atau mungkin ada yang sampai 20 menit untuk bisa fokus. Nah, di waktu-waktu fokus itu, maksimalkanlah untuk berkegiatan atau mencari aktivitas yang kreatif, entah misalnya kalau dari sekolah ada kegiatan yang bisa dilakukan, atau mungkin orang tuanya bisa menciptakan kegiatan-kegiatan baru bersama anak, gitu ya. Sesuai dengan aktivitasnya ya, dengan tugas perkembangan yang mungkin ada yang menggambar, ada yang merangkai kerajinan dan sebagainya gitu. Ketika misalnya sudah mencapai limit tadi ya, limit fokusnya, mungkin bisa break dulu, bisa dijeda dulu dengan kegiatan yang lain. Jadi memang orang tua butuh kreatif nih melihat perkembangan anak. Jadinya benar-benar nih tugas orang tuanya bertambah, bukan cuma bekerja aja mencari nafkah, bukan cuma melakukan pekerjaan di rumah aja yang biasanya anak sekolah, tapi sekarang jadi guru juga. Dan kembali tugas orang tua yang pertama itu kan mendidik ya, sebenarnya punya tanggung jawab untuk mendidik. Jadi ini jadi basic lagi gitu, tanggung jawabnya tidak dilimpahkan pada guru tapi kepada orang tua. Jadi coba cari kreatif mungkin dan jangan lupa sharing mungkin dengan ibu-ibu lainnya, dengan guru-gurunya gitu ya. Tetap laporkan perkembangan anak kalau ada kesulitan-kesulitan atau kendala, kalau misalnya mungkin orang tuanya udah stuck banget, nah boleh nih konseling ataupun konsultasi dengan profesional, dengan psikolog anak, atau misalnya psikolog remaja kalau misalnya anaknya sudah remaja gitu. Jadi jangan takut atau jangan khawatir dan jangan sungkan untuk bisa tanyakan langsung pada profesional kalau memang sudah stuck gitu. Kayak gitu. Iya, kayak gitu Kak Hendra. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, Kak Anifa. Terima kasih. Sama-sama. Iya, jadi kita harus mengenali dulu ya karakter si anak. Kemudian orang tua juga harus lebih kreatif lagi untuk mengeksplor tahap-tahap perkembangan anak yang sesuai dengan tugas perkembangannya, kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Erlina, silahkan untuk Kak Erlina. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Kak Nadia sebagai moderator dan juga singkat saja ya Kak Hanifa dari pertanyaan dari saya, yakni apa sih dampak dari membiarkan kejenuhan bagi kesehatan mental kita, terutama pada saat pandemik seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Erlina. Silakan Kak Hanifa untuk menjawab pertanyaannya. Dampaknya gimana ya ke kesehatan mental? Nah, gini ibaratnya kalau kita pakai analogi, kita itu adalah sebuah balon karet yang diisi oleh air. Air itu ibaratnya adalah emosi-emosi negatif yang kita simpan.
Mungkin kalau misalnya kita diisi oleh air tersebut, ibaratkan kita balon diisi oleh air tersebut, mungkin sewaktu awal-awal masih bisa menampung ya. Apalagi balon itu kan punya elastisitas, sama seperti kita punya adaptasi ya, kemampuan untuk beradaptasi. Bisa mungkin menampung, lama-kelamaan airnya semakin lama dan semakin penuh. Nah, kalau semakin penuh apa yang terjadi? Kalau diisi dipaksa terus diisi oleh air ataupun emosi-emosi negatif, sewaktu-waktu balonnya bisa pecah. Jadi itulah ibaratnya diri kita. Kalau kita hanya menahan dan menampung atau memendam perasaan-perasaan negatif, sewaktu-waktu itu bisa meledak. Dan kita nggak tahu itu waktunya kapan akan meledak. Jadi sebelum balon itu pecah atau sebelum diri kita benar-benar ngerasa nggak kuat, coba salurkan, rilis emosi negatif itu. Jadi emosi negatif itu sama kayak energi, teman-teman. Sama kayak energi. Kalau energinya disimpan terus, itu jadi nggak nyaman ke kita. Bahkan bisa berdampak ke fisik. Mungkin kalau teman-teman pernah ngerasa ya, stres yang begitu berat, kok tiba-tiba jadi sakit kepala gitu ya. Tiba-tiba jadi mahnya kambuh, asam lambung naik gitu, sakit perut gitu. Ke fisik tuh jujur banget sama kita. Jadi itu tuh adalah bahasanya tubuh kita untuk ngasih tahu, hey, kamu tuh lagi nggak baik-baik aja loh kondisinya gitu. Karena sebenarnya kita nggak sadar, bisa jadi seperti itu. Tubuh kasih sinyal kalau kita sedang nggak baik-baik aja. Jadi bisa kemana-mana nih efeknya, bukan cuma hanya ke psikologis kita jadi ya tune down gitu ya. Maksudnya emosi kita jadi di warna-warna yang gelap, marah, kesel gitu yang negatif, tapi juga ke fisik tuh jadi mempengaruhi imun kita, bisa jadi berpengaruh karena tadi kita di pressure terus. Jadi jangan tunggu sampai kita benar-benar nggak kuat. Cari penyaluran energi negatif dari emosi negatif itu butuh disalurkan. Paling mudah biasanya adalah olahraga, karena olahraga itu kan kayak aktivitas yang membutuhkan ini ya, energi fisik dikeluarkan. Jadi energinya dikeluarkan di sana. Biasanya seperti itu. Atau tadi aktivitas-aktivitas yang bisa teman-teman coba sesuai dengan kesukaan atau hobi. Jadi energinya harus disalurkan. Jadi si balon ini tidak selalu menampung air sampai pecah, tapi mencari penyaluran-penyaluran sewaktu-waktu agar airnya bisa dikeluarkan dulu. Sehingga balon ini atau diri kita bisa siap kembali menghadapi tantangan ke depan. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Apakah sudah jelas, Kak Erlina? Iya, sudah. Terima kasih, Kak Hanifa. Iya, sama-sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya, Kak. Atau mungkin teman-teman nanti bisa nambah pertanyaan gitu ya. Silakan dari Kak Zaki untuk menanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum, teman-teman. Di sini saya akan menanyakan, seperti yang tadi sudah dipaparkan, ada banyak gangguan kesehatan seperti gangguan kesehatan mental seperti cemas, panik, stres, dan lain-lain. Di situ apa saja sih yang kesehatan mental yang bisa kita alami, dan juga mungkin ada tingkatan-tingkatan yang bahkan bisa berbahaya bagi kita. Itu aja sih, Kak. Iya, terima kasih untuk Kak Zaki atas pertanyaannya. Silakan Kak Hanifah untuk menjawab pertanyaan dari Kak Zaki. Oke, jadi apa aja sih tadi mungkin jenis-jenis hal yang mengancam kesehatan mental kita ya. Kan kalau misalnya kita katakan yang sehari-hari biasa kita temui itu adalah stres, ngerasa frustasi, ngerasa konflik tuh kayak gini loh, ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dan kita dipaksa untuk memilih satu pilihan, di mana pilihan itu kadang-kadang ada yang baik, ada yang buruk untuk kita, atau kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sama-sama menyenangkan tapi kita jadi konflik gitu. Ada juga yang namanya cemas. Cemas itu ketika kita mengantisipasi hal buruk yang belum terjadi di masa depan. Jadinya kita khawatir di saat ini. Oke, lalu setelah itu ada banyak macam-macam dan itu adalah hal-hal yang normal kita alami, teman-teman. Ngerasa stres, ngerasa cemas, ngerasa misalnya sedih gitu. Itu adalah hal yang sangat normal. Jadi pada satu waktu kita pasti pernah dalam sepanjang hidup kita ya, kalau teman-teman mau merefleksikan, pasti ada satu momen dalam hidup kita pernah ngerasa stres, pernah ngerasa sedih, ngerasa cemas, itu adalah hal yang wajar.
Nah, kapan nih dikatakan ini menjadi gangguan gitu ya? Teman-teman sebenarnya bisa melihat dulu nih ciri-cirinya. Biasanya yang paling mudah itu adalah apakah hal-hal tadi gitu kayak stres, cemas, sedih dan sebagainya itu mengganggu fungsi-fungsi di keseharian kita. Misalnya gini, fungsi dalam berelasi, misalnya dengan ketika bersosialisasi, berkomunikasi sama orang-orang di luar diri kita gitu ya. Apakah mengganggu misalnya fungsi di pekerjaan atau di akademik kita gitu. Kita jadi misalnya jadi susah fokus, jadi susah konsentrasi, mudah lupa gitu ya. Atau misalnya tadi di fungsi-fungsi kalau di sosial mungkin kita jadinya menarik diri dari lingkungan, jadi mengurung diri, nggak mau ketemu orang-orang, nggak mau bersosialisasi gitu ya. Tadi ada beberapa fungsi-fungsi dalam kehidupan yang mungkin terganggu. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri gitu biasanya. Sejauh mana kita butuh bantuan profesional sebenarnya bisa dilihat dulu. Ada tadi kan aktivitas-aktivitas self care yang bisa dilakukan sebenarnya untuk pencegahan atau pertolongan pertama gitu ya untuk kita coba. Tapi kalau misalnya itu stuck, kita jangan sungkan nih untuk bisa ketemu profesional. Ada konselor, ada psikolog klinis gitu ya. Ada mungkin butuh psikiater. Intinya adalah melihat sejauh mana gangguan-gangguan psikologi yang kita alami itu mempengaruhi fungsi-fungsi kehidupan kita, entah fungsi sosialisasi, fungsi di akademik, gitu ya, di pekerjaan, seberapa mengganggu itu. Biasanya kita baru sadar ketika itu mempengaruhi tadi fungsi-fungsi tadi, misalnya di kuliah kita jadi gak fokus belajar, gak bisa konsentrasi, mudah lupa, di sosialisasi kita jadi mengurung diri, gak mau ketemu orang, gitu ya. Bisa mengatasi itu, nah mulai jangan sungkan nih untuk mencari profesional karena itu bisa jadi langkah baik ataupun langkah yang bisa dilakukan gitu dan itu wajar kok mencari bantuan gitu sama aja kayak kita ke dokter kalau kita sakit pilek, batuk, udah seminggu, 2 minggu nggak sembuh-sembuh, pasti nyari dokter kan. Jadi nggak nunggu dulu sampai kita punya sakit paru-paru baru ke dokter, nggak gitu. Jadi gejala-gejala yang nggak bisa kita hadapi seorang diri, kita bisa coba cari bantuan profesional. Gitu. Iya, kayak gitu. Apakah sudah jelas Kak Zaki atas penjelasan dari pertanyaannya Kak Zaki? Sudah jelas. Terima kasih Kak Hanifa atas penjelasannya. Iya, terima kasih Kak Hanifa atas pertanyaannya. Nah, atas penjelasannya. Nah, jadi teman-teman semua penjelasan dari Kak Hanifa itu tadi bisa direfleksikan ya kepada diri kita masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya dari acara kita kali ini yakni karena situasi pandemi saat ini memang banyak orang yang kaget sehingga ada informasi atau kebiasaan baru yang membuat kita shock gitu. Jadi wajar kalau kita mengalami hal seperti adanya emosi negatif. Maka dari itu kita harus mengenali diri sendiri terlebih dahulu, seperti perasaan marah. Kemudian cari dulu penyebabnya apa dari perasaan-perasaan tersebut. Kemudian apa yang bisa dirilis dari emosi yang ada dan mencoba beradaptasi dengan situasi yang ada. Tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang lain juga tentunya mengurangi paparan informasi yang negatif sehingga kita bisa fokus ke depan seperti itu ya. Nah, kenapa malah di rumah aja itu membuat kita stres? Nah, kita biasanya kan mengerjakan sesuatu yang rutin gitu ya. Kita melakukan sesuatu hal yang rutin pada jadwal kita. Nah, di kala pandemi ini kita itu melakukan kebiasaan-kebiasaan di luar dari pola kegiatan kita, makanya kita menjadi stres. Jadi ada beban kerjanya lebih berat atau juga nggak bisa bersosialisasi sehingga juga dapat mempengaruhi adanya stres itu. Nah, kita juga tuh dapat berusaha untuk melihat sisi negatif dari pandemi ini teman-teman dengan seperti merefleksikan diri sendiri, merefleksi ke diri sendiri ya, contohnya mengevaluasi diri, oh kemarin tuh aku kayak gini, berarti harusnya aku kedepannya harus kayak gini, kayak gitu. Bisa juga ini ajang untuk kumpul-kumpul keluarga, jadi saling dekat gitu ya dengan keluarga. Nah, persepsi kita atas situasi itu juga dapat mempengaruhi kita dalam bertindak gitu. Jadi kita harus berpersepsi yang baik-baik aja kayak gitu. Apabila ada emosi-emosi yang negatif atau yang lain, kita juga bisa coping stres dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif kayak gitu ya.
kita juga dapat melakukan self-care nih dengan meditasi, dengan healing diri sendiri seperti menarik nafas dan membuangnya secara teratur. Namun juga jangan lupa untuk mengenali diri sendiri terlebih dahulu sebelum menerapkan sesuatu yang dapat mempengaruhi diri kita, kayak gitu ya. Nah, untuk orang tua yang ingin mengeksplorasi tahap perkembangan anak di kala pandemi saat ini, orang tua harus menjadi lebih kreatif ya, sehingga dapat membuat kegiatan bersama anak sesuai dengan tugas pengembangan anak. Nah, untuk kejenuhan tuh lama-lama juga nggak baik ya apabila dipendam. Jadi membuat kita tuh merasa tidak nyaman, sehingga harus dikeluarkan. Nah, kalau tidak dikeluarkan tuh akan memunculkan efek-efek yang lain, yang mempengaruhi stamina kita juga, mempengaruhi organ tubuh yang lain, seperti itu. Nah, semua gangguan yang ada itu nggak bisa apabila nggak bisa ditangani diri sendiri, bisa minta tolong ke tenaga profesional ya, seperti dokter atau psikolog, seperti itu. Oke? Nggak terasa nih teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman KKN kelompok 180 mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Hanifah selaku pembicara hari ini yang sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi di talk show kita sore ini.